Iya, kena bahasa itu. Tapi pas saya buka di link Instagram pertama itu kan ada link bio. Saya juga pikir, ih, ada jual link jorok di sini. Karena satu hari saya harus target 3 sampai 6 tempat nongkrong saya harus datangi. Ada weddingnya orang tapi di Bali. Tapi gelisah. Mulai nih. Biasa saya ketemu klien dulu. Oh yes. Klien. Ini saya nggak lagi opening baru hilang. Tidak kan anunya, maksudnya jangan terlalu kaku, biasa saja. Apa kamu mau tanya? Sudah hubungi dari tadi malam kita datang. Kita dari mana muncul sebenarnya ini? Saya tiba-tiba kan saya baru nonton langsung. Terus setelah saya nonton satu videonya kita terus tiba-tiba semua video kita menghantui kepala aku begitu. Kita dari mana sebenarnya muncul? Jampi Joko terlalu menjilat. Biasa saja kalau menjilat. Tidak. Muncul tidak sih, maksudnya sudah sering muncul. Hanya kenapa tiba-tiba kau hubungi saya? Maksudnya apa yang bisa ditarik dari saya? Nah, kita tahu sendiri, saya bukan selebgram, terus bukan konten kreator, bukan artis. Pengikut juga di Instagram itu masih begitu-begitu aja 3.000. Tidak akan bisa naik-naik karena akun Instagram pernah terbanet. Jadi itu maksudnya apa? Maksudnya tidak sejak tahun berapa kita munculnya kapan, pertama kali di mana gitu. Kau tahukah zaman BBM? Zaman BBM. Itu BBM sering dulu bikin apa nih? Kalau ada yang lagi kekinian, terus ada gosip-gosip, ada yang maksudnya yang lagi viral-viral kita bikinkan parodinya. Cuma di situ saja. Habis tapi kan di tahun berapa itu BBM? Jangan sampai kok masih dalam bentuk sperma juga, Pak. 2009, 2010, 2010. Iya boleh lah tapi kayaknya saya di 2000-an situ. BBM kita yang track. Iya, tapi sebenarnya main bodoh-bodohnya itu sebelum ada zaman handphone dari SMA. Maksudnya nakal-nakalnya orang kampung bagaimana kah? Tapi saya pikir, nakal-nakalnya ini orang kampung tapi bawa bahagia orang, bawa happy istilahnya toh. Maksudnya bawa kenapa tidak dibuatkan dalam bentuk naskah, dibikin dalam bentuk komedi, komersial. Kan itu yang terbawa toh. Seperti itu mulai munculnya, mulai terpublish ya BBM. Tapi di zaman itu kan belum bisa hidup dari cerita-cerita dan komedi-komedi seperti itu. Paling syukur kalau ada di panggung konser atau panggung apa yang bisa diundang untuk parodi-parodi. Jadi awalnya main dari parodi. Tapi kan zaman itu tidak bisa terlalu kuat untuk misalnya kita berdiri untuk mandiri itu. Jadi ditinggalkanlah mengabdi di beberapa tempat kerja. Betul. Iya, kerja betulan. Baru mau terangkat sedikit diusir. Terus mau naik sedikit jadi karyawan tetap di PHK. Begitu saja jalannya, makanya saya pusing. Jadi itu di BBM itu apa? Bentuknya kita dulu kan kirim atau kita story kan dulu sudah bisa story yang BBM itu. Berawal dari foto. Habis mulai ada video. Baru dulu kalau mau edit video juga kan susah karena masih ada tuh tulisan airnya, orang bilang watermarknya tuh. Nah, ya sampai saya bilang watermark, banyak temanku di Unah yang nonton dia bilang dia bingung apa bagus juga istilahmu. Maka kita bilang saya tulisan airnya. Begitu. Tapi yang situ BBM media apa pertama kita akun Instagram. BBM belum lama masuk Facebook. Facebook main lagi sedikit-sedikit. Habis itu hilang lagi. Setelah itu pet. Nah, pet itu hanya kan pet itu kayak bertentangan sama saya. Jumlah yang kita harus berteman kan di zaman itu 100 kah? Berapa itu? 50 naik ke 100. 100 itu sampai terakhir-terakhirnya itu di 300 apa 500 itu enggak tahu. Bagaimana naiknya sampai ke situ. Tapi karena saya pikir, nggak bisa saya ini. Maksudnya sementara kontak handphone di handphone itu ada 1000 lebih. Berarti saya cuma bisa berteman 500 orang. Ya. Maksudnya hablum minanasnya kita berkurang cuma sampai di situ. Jadi kita pindah. Twitter pernah Twitter. Enggak sempat. Keinginan mau.
hanya kembali kena bodoh. Kita bingung itu caranya, tweetnya bagaimana. Kadang kita tweet nama tak sendiri, sementara kita mau tujukan ke orang lain. Makanya berhenti, tidak main di Twitter. Tapi akun Twitter itu sudah duluan terbuka dibanding Instagram. Lebih duluan bikin Twitter daripada Instagram. Tapi kan saya tidak tahu main Twitter tuh. Tweetnya Instagram juga syukur-syukur sekarang tapi baru ada orang ajar tuh cara mainnya ini, cara publishnya begini. Kalau ada yang baru lagi itu seperti dia punya tema-tema baru, pasti saya tanya dulu orang, bagaimana caramu bikin? Dan semua orang yang pernah saya DM itu, pasti saya pernah tanyakan begitu kalau ada yang udah buat baru. Walaupun saya belum ketemu orangnya dan saya belum akrab. Menyapa saja toh. Oke. Kalau Kakak Bio panggilan dari kapan itu, Kak? Kalau Kakak Bio itu panggilan dari ada anak SMA 1 Kendari, mereka gengnya itu perempuan semua. Gengnya namanya Ade Bio. Iya, gengnya namanya Ade Bio. Ada namanya Rapika Poli, terus ada istrinya teman Hasdir itu namanya, aduh saya lupa namanya. Terus ada, pokoknya yang saya ingat sekali itu Rapika Poli dan geng-gengnya itu. Tapi saya akrab, maksudnya kenal muka begitu. Itu di 2000 berapa itu panggilan Ade Bio, sudah zaman pet. Berteman di pet itu sering baku tek-tek, mereka suka panggil Kakak Bio, Kakak Bio, Kakak Bio. Jadi saya patenkan ketika ada akun media sosial terbaru, saya gunakan Kakak Bio. Untuk melihat ke belakang, saya juga kan asli suku Tolaki. Bio itu menandakan anak laki-laki. Jadi saya kakak dari anak laki-laki mereka itu. Oh, itu maknanya Kakak Bio. Ya tadi saya pikir, pikir itu jorok. Iya, kena bahasa itu. Tapi pas saya buka di link Instagram pertama itu kan ada link bio. Saya pikir, ada jual link jorok di sini. Bio, ternyata, sampai sekarang itu apa itu bio? Kalau orang yang tahu masalah itu, bio apa itu? Bukan yang joroknya, yang anunya. Yang biodata, link biodata. Ya, sudah melupakan saya kalau yang itu. Yang jelas itu awalnya dipanggil Kakak Bio. Dan saya sengaja patenkan dulu, pernah saya mau rubah ke nama asli Didin Romansa di Kakak Bio, tapi kan saya ingin pilah-pilah mana yang teman saya kenalan langsung, mana teman yang saya kenalan di BBM, mana saya kenalan yang di pet, sama Instagram. Ketika ada yang menyapa saya di luar, bilang Kakak Bio ini, saya sudah bisa pastikan ini teman Instagramku yang saya belum akrab. Maksudnya bukan belum akrab, enggak langsung kaku, belum pernah ketemu sama sekali itu. Berarti di lingkungan tidak ketemu Kakak Bio? Di lingkungan mulai sekarang, karena rata-rata teman Instagram itu sudah berteman kayak hari-hari begitu, jadi mereka sudah kental dengan Kakak Bio itu. Di lorong dipanggil? Di lorong tidak. Misalkan bukan di lorong, tidak pernah tinggal tuh. Bukan lorong, karena tidak pernah tinggal di lorong. Keluar rumah langsung pergi mengabdi, biasalah tuh. Pekerja serabutan harus mengabdi. Tadi saya tanya lorong, pas Sabtu tadi apa-apa di jalan satu kita lorong sini. Ya, insya Allah pasti terjamin. Terjamin kita luka berat. Karena tidak ada yang kenal. Saya kira terjamin. Silakan, aman. Jadi berapa persen bedanya juga antara Kakak Bio di Instagram sama Kakak Didin di sehari-hari? Didin sih paling orang kenalnya itu karena teman sekolah. Terus yang keluarga sama kerabat. Kalau Kakak Bio memang real teman-teman di media sosial. Tidak, tapi kita begini memang, maksudnya apa yang kita tampilkan di Instagram sama yang kita tampilkan sehari-hari kita memang begitu. Kecuali teman-teman, kalau di keluarga lain. Kalau pernah lihat model-modelnya Christian Sugiono, nah itu kehidupanku sama istri. Yang ketika dipanggil Kak, ya, nah agak tegas, beribawa begitu, iya. Tapi kalau di lingkungan teman-teman media sosial ketemu atau yang nongkrong-nongkrong, pokoknya ribut. Itu bedanya antara di lingkungan keluarga sama lingkungan. Kenapa Instagram isinya? Saya lihat kita tidak pernah bikin konten selain iklan, ada terus iklan. Iya, karena alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Maksudnya tetap kita istighfar dengan apa rezeki yang kita didapatkan, jangan sampai gara-gara rezeki itu yang membuat kita sombong. Maksudnya tetap istighfar sambil ucapan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, karena mungkin lagi momennya saja, lagi rezekinya dapatnya sekarang di iklan. Sebenarnya masih mau posting yang karena Instagram sebenarnya saya jadikan sebagai, ya maklum lagi saya bilang saya bukan orang IT,
cuma untuk menyimpan file-file kenangan, video, foto. Tapi kesininya banyak orang mencari untuk publish. Itu dia, jadi makanya akhir-akhir ini kenapa isinya lebih ke iklan, karena momen yang file yang disimpan memang iklan kebetulan, tapi tetap akan diposting yang kehidupan pribadi itu. Lain kali baik-baik hargai waktu, dia suka datang terlambat. Bagaimana kita bisa, kan secara follower Instagram sudah terlalu banyak kita dibanding yang sudah ada sekarang tuh yang mau cara sekarang. Kenapa kita punya iklan itu satu? Syukurnya adalah saya mempunyai penonton setia di beberapa kabupaten, dan itu yang saya ya, maksudnya penonton setia itu yang berawal dari letting SMA, letting SD, letting SMP, terus kerabat-kerabat yang di beberapa daerah. Nah, itu yang menjadi penonton setia setiap apapun yang saya posting. Mereka yang paling sering relate dan menonton pertama dan membagikan. Dan itu memang harus dijaga. Kayak hal-hal kayak begitu harus dijaga. Jadi siapapun yang menyapa, yang like, dia cuma like di Instagram, itu saya masuk. Kalau saya belum follow, saya follow. Terus saya masuk di feed-nya, terus saya komen atau saya like. Maksudnya kita tetap harus ada attitude ke situ, menyapa orang yang kita awalnya belum kenal. Kita menyapa buat kita bangun sebuah komunikasi. Walaupun cuma like itu, dia dengan like-nya itu berarti dia sudah mensupport apa yang kita berikan. Jadi kita harus hargai itu. Tidak perlu kita harus hargai dengan yang lebih-lebih. Awal menghargainya seperti itu. Kalau saya dari 20 tahun sebelumnya saya lakukan itu. Karena dasarnya saya senang banyak teman. Karena manfaatnya sudah banyak saya lalui di 3 dekade kehidupanku ini. Ya. Itu. Iya. Percaya saja, kita selalu santun, sopan sama orang, menyapa, karena pasti akan ada impactnya yang kita dapat. Saya pun kalau ke nongkrong, orang bilang, ih banyak kau temanmu, itu geng-gengmu, ada sana gengmu. Saya mau bilang gengku, jo bukan, maksudnya cuma sakrab. Jadi kalau saya pergi nongkrong itu selalu jalan sendiri. Nanti di tempat nongkrong baru saya ketemu, saya gabung lagi sama mereka. Membangun komunitas fleksibel. Brand apa yang pertama kali yang gila-gila tiba-tiba datang mau endorse kita? Nah, ini juga saya mau jelaskan, saya minta maaf sekali buat teman-teman UMKM yang kemarin banyak ingin mengirim produknya buat di endorse. Saya bukan menolak sebenarnya. Saya seorang pekerja seni, tapi saya beban sebenarnya ketika saya mempublishkan industri lokalnya mereka, terus nggak ada impact buat mereka, kayak nggak ada yang pesan atau apa. Pertama, saya tidak mau cuma sekedar story. Kalau memang saya masih jago istilahnya di editing, jago di naskah, mungkin saya akan buatkan. Tapi kan terkendalanya adalah saya nggak ada device, terus terkendalanya sudah lupa editkan. Terus maksudnya saya pun ketika men-story itu sudah tidak enak saya lihat bagaimana orang lain mau lihat maksudnya. Jadi kasihan buat orang sudah memang gratis, dia tidak bayar ke kita, tapi produksinya itu dia bayar, dia keluarkan uang. Bisa jadi uang itu adalah buat kehidupan keluarganya, buat anak-anaknya, dia pakai untuk peruntukan ke kita. Nah itu yang saya harus hargai sebenarnya. Kenapa? Bukan saya menolak, tunggu, pasti saya akan meminta ketika saya sudah punya tim, saya sudah punya teman-teman yang ingin membantu, pasti saya akan panggil itu, ke sini saya endorsekan barangmu. Tapi saya selalu ingatkan, saya pengunjungku cuma yang lihat story itu paling banyak 500 dan paling banyak tembusnya di 900.000 kalau story. Terus yang nonton tayangan juga akhir-akhir ini baru ada tembus 100 dibanding 1000 dibanding yang lain-lain kan mereka sudah like-nya saja 2000, 3000. Maksudnya kasihan, maksudnya tepat enggak kalian pilih saya? Karena mereka memilih saya pun itu sudah sebenarnya harus saya support lebih. Tapi kembali ke situ saya takut, saya kasih kecewa. Jadi biarkan dulu saya lakukan, saya cari tim yang ini, yang solid, yang memang bekerja sekedar bukan karena money oriented, tapi memang benar-benar totalitas dalam sebuah karya dan totalitas dalam sebuah seni pertunjukan, walaupun dalam hal digital. Jadi nilainya ke situ. Insecure juga nih.
Kalau tidak ada konversi penjualan, kenapa kita pikirkan sih sampai kalau tidak ada yang beli, kalau tidak ada impactnya bagaimana? Karena kembali lagi kita lihat duit yang dia buat untuk sebuah karyanya itu seperti jajanannya, UMKM-nya itu bukan duit yang dia dapat dengan mudah. Semua prosesnya berat. Siapa tahu dia minta ke suaminya bantu sama bikin. Dia punya modal sedikit untuk dia pakai di kehidupan keluarganya. Dia buat untuk itu untuk khusus ke saya. Karena itu yang kita harus hargai. Prosesnya orang bukan hasil yang dia buat, tapi prosesnya dia mau ciptakan itu. Kita harus mulai hargai di situ. Ketika kita sudah hargai mereka dari hal terkecil, insya Allah kita pun akan dihargai ke orang lain. Jadi saya bilang sama teman-teman, bukan saya menolak. Poin kedua, saya selalu pending pengiriman barang mereka adalah yang pertama. Semenjak saya resign dari pekerjaanku, semenjak saya resign, saya buang benefit yang memang sangat-sangat dibutuhkan keluarga aku dengan janji, insya Allah kita akan masih dapat di jalan lain, tapi izinkan saya kembali ke keluargaku dan ke anakku untuk lebih dekat. Karena penempatanku jauh waktu saya dapat pekerjaan itu. Alasannya saya selalu tolak, setelah saya resign itu, saya tidak pernah menetap 1-3 jam di satu tempat. Takutnya pengiriman yang mereka kirimkan ke saya, ketika saya sudah bergeser, itu datang. Dan bisa jadi kalau kayak makanan kan bisa jadi basi, kasihan terus. Iya, jadi saya salah satu saranku adalah kirimkan alamatmu biar saya berkunjung. Jangan kirim. Bisa jadi ketika saya kirim device, handphone atau apa belum dicas, terus sudah ada mic. Kalau saya ke tempatmu berarti saya sudah prepare. Jadi lebih bagus kalau ada teman-teman yang mengundang, kirimkan saya alamatnya. Nanti saya kunjungi kapanpun itu, karena saya tiba-tiba. Karena satu hari saya harus target 3-6 tempat nongkrong saya harus datangi. Kita full time nongkrong. Full time nongkrong untuk saat ini.